Shalom Pak Bu, buat Anda yang hadir maupun yang kali pertama, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Demikian juga buat Anda yang tidak sempat hadir, ada di mengikuti virtual service secara online service. Pastikan semua jikalau Bapak Ibu mengalami iluminasi dari Tuhan, firman yang disampaikan, ingin jadikan Yesus sebagai Tuhan, Anda bisa menghubungi kami yang onsite, berarti langsung saja kepada staf, yang online bisa melalui media atau alamat yang tertera di media tersebut, atau gereja setempat di mana Bapak Ibu berada. Hari-hari ini kita perlu bimbingan lanjutan supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, itu yang terpenting Pak Bu. Baik, sore ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tanggal 6 Desember kita memasuki bulan Desember dan bulan terakhir dari tahun 2020. Lepas dari bulan November kita belajar tentang rumah Tuhan. Rumah ibadah adalah kehidupan. Nah, Pak Bu, hari ini, bulan ini kita akan memasuki bulan untuk sama-sama belajar memahami tentang namanya ibadah. Ya, jadi pas bulan Desember kita punya topik adalah manifestasi ibadah ilahi. Jadi saya akan menjelaskan ibadah itu adalah bagian daripada anak kerajaan. Ya, anak kerajaan mesti ingat dulu. Kalau kita bicara anak kerajaan berarti kita bicara kerajaan. Kerajaan apa? Bicara kerajaan itu adalah kekuasaan. Kekuasaan di dalam dunia ini yang kita kenal spiritual itu adalah kerajaan Tuhan atau kerajaan hantu. Jadi sebenarnya pada mulanya itu ada kerajaan Tuhan, tapi ada satu oknum yang telah rusak mentalnya, ya dibuang oleh Tuhan dan dia menjadi hantu, ya. Jadi hantu, kemudian hantu ini tidak akan mau berdiri sendiri, dia akan selalu mencari pengikutnya. Maka kerajaan Tuhan yang diberikan kepada kerajaan Tuhan atau otoritas kuasa yang diberikan kepada anak Allah yang akan membangun kerajaan Tuhan, tetapi karena anak Allah gagal otoritasnya. Otoritas itu adalah suatu kuasa atau energi ilahi Allah, energi surga yang melekat kepada mereka yang hidup di dalam Tuhan. Maka Alkitab katakan orang benar hidup oleh harta yang banyak, betul? Betul? Orang benar harus hidup dengan harta yang banyak. Seperti itu? Tidak. Alkitab kata orang benar hidup oleh iman. Artinya kebenaran dan iman itu satu kesatuan tak dapat dipisahkan. Manakala kebenaran diserongkan, maka imannya meninggalkan kita. Kita tidak punya keimanan, kita hanya punya keyakinan manusiawi. Kita hanya bisa menarik setiap energi-energi dunia. Nah, energi dunia yang sudah terkontaminasi dengan penguasa si jahat, namanya kerajaan hantu. Terbangunlah kuasa kerajaan si jahat, seperti itu. Nah, Tuhan membangun kembali kerajaan Allah melalui simbol-simbol. Di Alkitab itu ada simbol, yaitu adalah bangsa yang dipilih adalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Untuk memperlihatkan kembali bahwa kerajaan Allah yang akan dibangun oleh Allah nanti pada sesungguhnya melalui kerajaan Israel. Dari situlah saya punya pemahaman. Saya simpulkan, saya punya buku, saya tulis itu. Kerajaan Allah dalam pemahaman saya ada 3 yang tidak boleh hilang. Buat Bapak Ibu yang sudah ikut SMK ngerti. Yaitu ada namanya ibadah, namanya ada keluarga, namanya ada pemberdayaan. Kan seperti itu. Nah, konteks daripada kerajaan yang hubungannya dengan ibadah, hari ini kita bicara atau bulan ini kita bicara apa? Ibadahnya. Satu bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Jikalau 3 bagian ini ada, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Jikalau kerajaan Allah sudah di tengah-tengah kita, Pak Bu, apa yang akan kita alami? Kita akan menikmati berkat surga. Sebab dikatakan heaven on earth itu bukanlah sebuah kiasan, tetapi itu satu kebenaran. Bukanlah satu dongeng, tetapi satu realita yang harusnya menjadi natur buat orang percaya. Realita kehidupan kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang kita refleksikan ke dunia, orang bisa melihat, loh surga ada di bumi ya.
situs-situs kehidupan orang percaya, situs-situs artinya budaya orang percaya yang dibangun harusnya menjadi alat komunikasi baik sosial maupun spiritual. Begitu melihat kita, dia ngerti, wah ini orang anak kerajaan Allah. Persis seperti orang Kristen mula-mula. Persekutuan mereka itu menjadi satu situs atau budaya yang ada di Antioquia. Sampai hari ini gereja pertama keluar dari Yerusalem ada gereja yang masih berdiri. Komunitas mereka itu menampakkan begitu indahnya persekutuan. Sehingga itu menjadi komunikasi buat sosial. Orang akan lihat, ini para pengikut Yesus. Maka dikatakan apa? Dikatakan Kristen, pengikut Yesus, pengikut jalannya Tuhan. Sehingga di situ banyak orang akan percaya. Ya seperti itu. Nah, jadi Pak Bu, bahwa Tuhan memakai bangsa Israel sebagai alat komunikasi. Tetapi bukan alat itu menjadi esensi, itu hanya komunikasi. Yang esensi ya kita mesti tahu. Saya pelan-pelan malam ini kita mau share, karena pagi tadi saya ambil sebagian, sore ini sebagian, tapi memang tetap topik yang sama. Oke? Nah, minggu ini kita mau belajar, kalau kata ibadah pasti tidak lepas dari 3 elemen lagi di dalamnya. Masih ingat ya? Ibadah itu elemen pertama apa? Worship, penyembahan. Itu bicara personality kita. Setiap orang diharuskan. Bukan diharuskan lagi. Hidupnya kita itu haruslah jadi penyembah. Lagunya Andi kemarin saya bilang, kamu yang punya lagu. Harusnya lagu itu bukan nyanyian, tapi itu penyembahanmu. Begitu bilang penyembah langsung keluar. Langsung mesti keluar. Semangat, ya penyerahan total. Kira-kira seperti itu. Ya, ada bilang itu. Hidup kita ini menyembah, bukan kata-kata, bukan nyanyian kita. Semuanya enggak masalah, boleh itu alat komunikasi. Tetapi yang benar adalah nafas kita. Nafas itu hidup. Karena Allah memberikan kita nafas, memberikan kita hidup. Supaya hidup kita itu adalah hidup yang menyembah. Oke, ngerti ya? Nah, jadi kalau kita bicara tentang ibadah ada penyembahan. Kalau ada penyembahan, baru ada pengajaran. Mengapa pengajaran itu sukar? Dunia tidak kekurangan para pengajar. Dunia begitu banyak orang yang pandai mengajar. Tetapi sedikit orang yang mau diajar. Kalau kita mencari orang yang mau belajar, banyak juga. Tapi yang mau diajar sedikit. Kenapa? Yang mau diajar sesuai dengan selera banyak, tetapi sesuai dengan kebenaran kurang banyak. Maka tidak temukan orang-orang yang terpelajar dalam konteks kebenaran. Tetapi kalau orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, suka tidak suka kata Alkitab ya, kata Alkitab itu tidak perlu diajar Pak Bu. Bukan berarti tidak boleh, kita tidak boleh berguru. Tidak perlu ajar dalam konteks kebenaran begini. Kalau orang sedang mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan, sesungguhnya akan terjadi namanya transmisi. Ya, ada suatu pertukaran nilai. Ya, pertukaran nilai. Itulah sebabnya pagi tadi tanpa sengaja saya melihat satu wawancara, seorang profesor berkata bahwa walaupun hari-hari ini kita masih bisa belajar pendidikan ya, ini bisa pendidikan. Masih bisa belajar melalui virtual, online. Tetapi menurut dia secara psikologi, sebenarnya pendidikan yang baik adalah terjadilah transfer nilai. Nah kalau transfer nilai itu tidak bisa belajar secara online. Harus tatap muka. Apa sebab? Pagi tadi selesai saya khotbah, ada seorang audien datang saya, Pak, tadi maksudnya apa? Nah ini saya katakan, gereja kehilangan ini. Gereja cuma monolog, seperti kita lagi orasi, ngerti tidak ngerti, selesai waktu tutup pulang. Kita udah ibadah. Pokoknya begitu kita masuk seperti operator, selesai jalan, sudah terskematik gitu. Musik ini, 2 cepat, 2 lambat, khotbah. Doa, berkat, duit, pulang. Kan gitu, rutinitas. Tanpa kita sadari kita terima itu sebagai kebenaran. Hati-hati, kita sedang menjebak diri kita sendiri. Udah berapa tahun, ribuan tahun itu dilakukan.
Tok kita dihadapkan pandemi, kita mesti sadar pandemi ini bukanlah sebuah isu biasa. Kalau kita baca Alkitab, sudah terjadi berulang kali pandemi. Setiap kejadian Alkitab catat tentang pandemi, pasti ada hubungan dengan kerusakan mental manusia. Kenapa kerusakan mental manusia? Kerusakan mental mengakibatkan kemerosakan moral, akibatnya etika sosialnya itu hancur lebur, dunia kegelapan. Penyebabnya cuma satu, mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Sehingga imannya tidak memiliki iman yang teguh, tapi iman yang krisis. Maka terjadilah pandemi. Jadi saya kira pandemi yang kita lock sekarang ini bukan hal yang biasa, bukan hanya terjadi sekarang ini. Kita banyak catat, kita buka kitab Amos, kita buka kitab Kisah Para Rasul. 2000 tahun lalu sudah ada terjadi yang namanya pandemi-pandemi yang melanda dunia. Tapi kok kita tidak sadar bahwa kita masih punya satu pemikiran, kapan ya saya bisa ibadah kembali lagi seperti kemarin? Jangan nanya saya lah. Saya masih ingat begitu masuk tahun 2020, kita 2019 kita sudah punya sudah punya schedule pelayanan 2021. Kemana, dan orang masuk kita keluar sudah terjadwal, schedule semuanya. Begitu memasuki 2020, terjadi pandemi, dimulai lock sana lock sini, terjadi reschedule. Waktu saya dikatakan reschedule, Pak Tony ini dimundurkan, saya bilang tak usah dimundur, cancel saja. Minggu depan, bulan depan, seakan-akan minggu depan sudah selesai. Bulan depan, tahun depan, pikirannya selalu ke belakang. Cancel saja, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau gitu rekam video enggak usah, saya nggak biasa khotbah pakai video-videoan. Udah khotbah sendiri aja untuk jemaatmu. Toh juga pakai online ini, gitu loh kira-kira kan. Sama juga kalau masuk sini, saya kirim video enggak usah. Saya khotbah sendiri, saya bilang. Karena Tuhan mengutus saya sampaikan firman Tuhan buat jemaat yang Tuhan percayakan buat saya gembalakan. Itu aja saya bilang. Karena ini saatnya untuk kita mengerti apa yang Tuhan sedang bicara sama kita. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang bicara, kita akan mudah disesatkan oleh kehidupan ini. Bahkan kita merasa sudah punya Tuhan, sebenarnya kita sedang menuhankan dunia atau menuhankan diri kita sendiri. Kan seperti itu. Oke ya. Nah, jadi karena kita masuk kepada minggu pertama tentang ibadah, berarti bicara penyembahan. Nah, topik minggu ini adalah imamat penyembah ilahi. Imamat penyembah ilahi. Karena Alkitab bangsa yang terpilih, kalau kita mengacu kepada Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bukankah kamu adalah bangsa yang terpilih, ada imamat rajani. Sebenarnya Petrus itu sedang berbicara tentang keluaran. Eklesia, kata jemaat, orang yang dipanggil keluar itu adalah eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Sebenarnya Petrus itu sedang bicara tentang kitab Keluaran. Anda akan ketemukan bahasa yang sama, bahwa bangsa Israel adalah imamat rajani. Kenapa? Waktu mereka ada di dalam Mesir, mereka hidup di bawah sebuah kerajaan, namanya kerajaan Mesir, itu simbol. Pak, Bu, saya tidak mengatakan Mesir itu setan. Tapi itu simbol, sebuah gambaran hidup di bawah kekuasaan kegelapan. 400 tahun. Bukan waktu yang tidak terlalu lama, cukup lama. Bahkan mereka sudah lupa. Mereka lupa Tuhan buat sebuah bencana. Nah, kata corona di situ ada dalam bahasa Ibraninya. Ya, kata apa? Tulah. Tulah dalam bahasa aslinya itu kan naga. Kata naga sebenarnya itu adalah corona, crown. Tapi kita enggak usah cocok-cocokkan. Tapi bahasa Ibrani seperti itu. Di situ ada satu bencana besar namanya tulah yang begitu luar biasa. Akibatnya keluar dari Mesir. Nah, itulah kenapa mereka keluar. Kata keluarnya mereka dipanggil keluar untuk menyelenggarakan ibadah. Karena akan memasuki dunia yang baru, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel melalui siapa? Melalui bapaknya. Siapa bapaknya? Abraham. Mereka sudah lupa. Turun Abraham sudah lupa.
Tapi Allah nggak lupa. Allah mengingatkannya apa? Buatkan sebuah bencana. Kira-kira gitulah. Begitu keluar Pak Bu. Nah itulah kata apa? Imamat rajani. Kata imamat rajani itulah yang saya pergunakan sebagai bukan stigma. Satu ungkapan anak-anak kerajaan. Di KPG kita seringkali sebutkan namanya imamat rajani. Ya imamat rajani adalah orang yang membangun hubungan kepribadian, personalitinya kepada Allah itu pertama. Tujuannya apa Pak Bu? Supaya kita membangun sebuah personal dengan dia. Tujuannya kita bisa menginternalkannya, bisa mengkeluarkannya, bisa deliverkan keluar untuk orang mengalami. Sebuah hubungan dengan Allah tidak dinikmati oleh sendiri. Tidak dinikmati, tidak egosentris. Karena kita tidak bisa egosentris apa? Itu ilahi. Keilahian Allah itu akan meledak-ledak dari kitanya. Kamu diam, dia akan bekerja. Maka itulah akan deliver keluar ke orang sekitar kita. Akan terjadilah sebuah wabah. Tapi wabah dalam tanda petik wabah kemenangan. Dan kemenangan itulah sesungguhnya bagi kemuliaan Allah kita. Nah, karena kita bicara tentang penyembahan, saya mengutip beberapa ayat yang terkenal sekali di Alkitab, yaitu Yohanes pasal yang keempat. Ayat 22 saja seharusnya kita baca dari ayat 20 tentang komunikasi ini. Tapi ayat 22 berkata begini Pak Bu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pak perhatikan baik-baik Pak Bu. Tuhan Yesus sedang menyampaikan ini kepada bangsa, kepada wanita Samaria. Sebenarnya Tuhan ini sedang bicara kepada kita. Ada begitu banyak kita menyembah Tuhan, kita nggak kenal apa yang kita sembah. Kita menyembah apa yang kita tahu. Pak Bu, tahu itu belum tentu kebenaran. Kenapa? Seringkali ada begitu banyak berita yang kita terima hanya memenuhi pengetahuan kita. Kalau pengetahuan yang kita terima bukanlah kebenaran, itu bukan hanya merusak sistem saraf kita, tapi juga akan merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Saya masih ingat istri saya ngalami sedikit problem. Dia kepengen buat dia punya tanamannya itu subur, lalu dia kasih pupuk karena dia belum punya pengalaman. Konon katanya pupuk ini bagus, begitu dia taburin ke tanamannya, dan apa yang terjadi? Langsung pupuknya bukannya subur, jadi langsung mati. Terus saya bilang, enggak apa-apa, nanti juga disiram air dia tumbuh sendiri. Lalu dicabut sama dia, bukan hanya mati secara kelihatan, sampai akar-akarnya hangus loh. Waktu saya lihat begitu, tiba-tiba Tuhan berbicara sama saya, itulah yang namanya pengajaran. Kadang-kadang kita bilang nggak apa-apa, saya cuma nonton, saya cuma ikut aja kok, ikut-ikutan aja. Saya nggak enak temenin dia. Hati-hati. Dan itu tidak hanya sekedar memenuhi pengetahuan kamu secara logika kamu, tapi akan merusak seluruh sistem iman kamu. Namanya belief system kamu. Kalau iman kamu sudah diganggu, sistem iman kamu, akar kehidupan kamu sudah mati. Yang tumbuh adalah akar kepahitan. Maka seringkali kita terjadi kepahitan di gereja. Begitu ada sesuatu yang tidak enak kita dengar, langsung yang ada sama kita menduduk, itu sedang ngerjain saya. Kita tidak pernah bicara, Tuhan terima kasih walaupun sakit saya tahu ada kemuliaan. Karena susah kan, betul tidak? Nah inilah namanya kerusakan sistem keimanan, belief system kita. Karena kita terlalu mudah menangkap. Semua pengajaran tidak salah Pak Bu. Tetapi yang jadi masalah kalau kita tidak mengerti. Dan itu jadi persoalan. Nggak semua baik ya. Kebenaran yang kita baca. Walaupun itu kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Ada kebenaran yang seringkali saya katakan. Itu kebenaran namanya relatif. Contoh. Alkitab bilang apa? Ya saya ulangi lagi. Kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembahan itu kasih garis bawahi. Itu bertitik tolak dari apa? Pengenalan, siapa yang kita nyembah. Tetapi jangan lupa, penyembahan kita kenal, kita tahu dari mana? Dari runtutannya. Runtutannya itu adalah bangsa Israel. Ada situs-situs yang disisakan sebagai alat komunikasi.
Nah, wanita Samaria pada saat itu sedang terjebak kepada situs kebudayaan. Pak, Bu, kebudayaan itu nggak apa-apa, nggak salah, bagus. Natal kan budaya, betul nggak? Budaya orang Kristen. Sekarang ini kan udah Desember nih, di mana-mana sudah ada dandan begini. Kalau Anda lihat dandanan begini, apa yang terpetik dalam pikiran Bapak Ibu? Natal, betul nggak? Orang Kristen, ya kan? Betul nggak? Ah, ini nama alat komunikasi, betul kan? Kita jalan-jalan kemana-mana. Satu hari saya pulang sama istri saya, waktu itu pulang dari Taiwan kalau tidak salah, tahun berapa saya sudah lupa. Saya masuk mendarat di Kuala Lumpur, begitu mendarat pada saat yang sama ada 2 lagu. Satu lagu ketupat, satu lagu Sintia. Karena pada saat itu persis harinya sama, satu Idul Fitri, satu Sintia. Yang sebelah sini ketupat, yang sebelah sini ini itu lampion. Terus kita bilang hari apa hari itu? Saya orang Tionghoa, saya tahu simbol itu akan memberikan komunikasi identitaskannya bahwa hari ini Sintia. Tapi ada lagu yang nyanyinya ketupat. Saya pun tahu ada komunikasi. Hari ini saudara-saudara saya Muslim juga lebaran. Nah itu alat komunikasi, nggak salah Pak Bu kalau ada. Tapi kalau itu jadi kultus, kalau tidak ada itu dianggap bencana, ini masalah. Dan itu bukan penyembahan, itu hanya alat. Nah ini loh yang ditegur oleh siapa? Tuhan Yesus kepada bangsa sama wanita Samaria. Ada terlalu banyak kita, kalau saya ke gereja nggak buat begini kayaknya saya belum ibadah. Bukan di gereja kosong, hari ini musiknya nggak ngangkat. Ya iyalah karena ditutup satpam banyak siapa mau angkat. Ya kan, kau datang hari ini musik angkat ya udah nggak ada lagi barangnya, diangkat sama maling kali ya. Ada aja orang. Kenapa? Inilah kerusakan mental. Akibatnya kita tidak pernah temukan orang yang punya nilai-nilai keilahian. Maka heaven not on earth. Kita hidup dalam 2 dimensi tetap terpisah. Harusnya 2 dimensi disatukan. Oke, saya tidak lama di sini Pak Bu. Ini harusnya seminar sebenarnya. Nah karena itu Alkitab kata, kenalilah Allahmu. Penyembahan yang benar ada menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa itu roh, selesai. Menyembah dia dalam roh. Spiritual. Spiritual yang benar adalah hal-hal yang bisa dipikirkan, dilogikakan. Tidak lakukan sesuatu yang tidak logik, enggak, karena kebenaran kan? Kebenaran itu adalah sesuatu yang memang dibenarkan. Ada satu masa, ya saya kalau komunikasi ini tahu panjang lagi nanti lebar. Ada satu masa Alkitab katakan bahwa bangsa Israel ditimpa dengan bencana, ya, banyak terjadi kematian karena dipatok sama ular. Lalu apa yang terjadi pada masa itu? Tuhan berfirman kepada Musa, buat ular tembaga. Itu benar enggak? Benar. Kebenaran enggak? Kebenaran kok. Begitu mereka lihat ular tembaga, sembuh. Artinya ada kekuatan dengan apa yang Tuhan firmankan. Tetapi setelah itu Tuhan bilang apa? Jangan ke sana lagi. Kenapa? Tujuan kamu bukan ular tembaga, tujuan kamu ada saya. Kesembuhan kamu adalah ketaatanmu pada perkataan saya, bukan simbolnya, gitu loh. Tapi yang menjadi tragisnya, bangsa Israel tidak mengenal Allahnya sebagian, enggak semua ya. Maka mereka enggak masuk tanah perjanjian. Tapi mereka masih terpatri jiwanya kepada ular tembaga. Akibatnya apa? Banyak yang mati. Ini kebenaran tetapi bukan kebenaran yang absolut harus dilakukan. Ini namanya kebenaran yang relatif. Tapi itu hilang, dibuang enggak? Wah ini berhala dibakar saja. Enggak, kalau kita ke Gunung Nebo itu ada itu. Seringkali saya bawa teman-teman, ayo kita ke Gunung Nebo, yuk lihat itu ada ular tembaga. Itu simbol komunikasi sosial. Oh ya di sini dulu Musa pernah terjadi, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai sana lalu pai kongkong gitu loh. Enggak lagi Pak Bu. Dan kalau itu namanya apa? Berhala. Nah kalau itu salah satu contoh, apa bedanya dengan alat-alat ini? Sama aja sebenarnya. Ini semua alat komunikasi. Komunikasi sosial hubungan sesama kita, jiwa kita tenang. Kalau musiknya bagus, membawa jiwa kita jadi lebih harmoni antara pikiran perasaan, sehingga pikiran perasaan kita tenang, maka hati kita bisa menyembah Tuhan lebih baik. Tapi bukan dia,
tetapi yang menyembah Tuhan adalah hati kita. Maka itu dikatakan menyembah Tuhan dalam roh. Oke? Nah, saya akan tutup ini untuk memperjelaskan hal apa saja yang harus kita perhatikan, Pak Bu. Karena di situ dikatakan bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi artinya ada situs-situs yang ditinggalkan oleh bangsa Yahudi. Seharusnya, Pak Bu, sebagai alat komunikasi, bukan alat penyembahan. Ngerti ya, alat komunikasi penyembahan kan? Bukanlah penyembahan, tapi alatnya. Alat dengan penyembahan kan beda, ya. Jadi penyembahannya, ya, itu Tuhan. Tapi kalau penyembahan itu alat namanya, kata kerja. Maka Tuhan Yesus katakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Pak Bu, perhatikan. Yesus datang menggenapi segala sesuatu yang sudah menjadi situs. Kata situs itu adalah budaya. Kata budaya itu adalah ritual. Kata situs itu ritual. Sesuatu yang sudah diritualkan terus menerus itu asal muasalnya juga dari Tuhan. Itu gambaran dari sorga. Bukan sorga, tapi menggambarkannya sorga. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, Musa bikin ibadah. Ada kemah pujian, ada ruang pertemuan, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Terlalu cepat gak sih saya ngomong? Ini materinya banyak masalahnya. Saya gak biasa khotbah model begini. Ya, saya dikejar-kejar waktu kayak gitu. Jadi, nah ini bukannya idenya Musa. Agamanya Musa, bukan. Musa lihat di sorga. Ini hanya sebuah gambaran berkomunikasi sama kita. Penyembahan sesungguhnya ini, tapi di sorga. Oleh karena manusia tidak taat, maka ini hilang. Sekarang buat aja yang dunia punya, nggak apa-apa. Sebagai alat peragaan saja. Tapi ini bukan sesungguhnya. Tetapi ini pun Tuhan tidak hapus, Tuhan genapi. Maka dia datang sebagai imam besar. Paham ya? Kan kalau ada kemah, ada imam besar. Imam besar waktu itu siapa? Harun tentunya. Nah, ini digenapi Tuhan, dijalankan. Tuhan tidak sebagai orang yang berotoritas lalu otoriter. Ini masa saya, semua hapus, saya ganti yang baru. Enggak begitu, Pak Bu. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia, dan apa yang dilakukan manusia, kalau itu sifatnya sementara, Tuhan ingin mengadakan sebuah transformasi, Tuhan campur tangan di dalamnya, sebuah kegenapan yang lebih indah. Maka dia datang tuh, dia genapi. Nah, kedatangan Tuhan Yesus menyediakan dua elemen kehidupan. Masa lalu, itu ada situs yang ritual yang telah diperagakan oleh bangsa Yahudi, dan juga memperlihatkan kepada kita ritual yang akan datang. Dalam kalimat itu kan begitu. Oke? Ia telah melintasi kemah yang besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan. Dia jalankan kemah itu, tapi bukan kemah yang dibuat oleh Musa. Ini digambarkan, itu digenapi, selesai Pak Bu, gak usah tunggu lagi kemah yang ketiga. Tapi bangsa Israel lagi nunggu, gak apa-apa karena mereka gak kenal ya, kalimat ini benar. Ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan inilah yang menjerat bangsa Yahudi. Inilah yang menjerat manusia di dunia ini. Setelah kejatuhan Adam, semua manusia, kata Alkitab, tak satu orang pun, jika engkau mengaku manusia, telah berdosa. Apa sebab? Karena telah melanggar firman Tuhan, melanggar kebenaran, sehingga kau tidak memiliki iman, tidak lagi mempunyai titik yang mempertemukan antara sorga dan bumi, tidak lagi mempunyai ruang ibadah kamu yang sesungguhnya, karena dosa sehingga ke sorganya jauh. Engkau hanya menyembah sekitar di bumi ini, maka di bumi ada penguasanya, yaitu si jahat. Maka dikatakan ketika manusia diam dosa, hilang kemuliaan Allah. Hilang keilahiannya. Kenapa? Karena dosa tanpa meninggalnya iman, yang ada cuma keyakinan manusia. Manusia bisa ciptakan agama, keyakinan, segala ritual
yang dibuat sendiri. Tapi terobos ke sorga enggak ada. Nah, Yesus datang mengembalikan. Bagaimana cara mengembalikan? Dia harus menaklukkan dulu pemegang kuasanya siapa. Itulah sebabnya kalau kita baca Pak Bu, ada 2 ayat sebagai acuannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat ke-6 dikatakan, ya, ayat ke-5 itu begini. Waktu iblis bawa Tuhan Yesus untuk melihat, dia katakan segala apa yang ada ini, ya, aku akan berikan kepada kamu. Ingat, manakala engkau menyembah kepadaku. Sebab itu kuterima dari mana? Dari itu diserahkan kepadaku. Artinya apa? Setan itu datang jebak Tuhan, mengatakan begini, tahu nggak, semua ini kerajaan telah diserahkan kepada saya. Sekarang saya punya hak kasihkan ke siapa saja. Lukas pasal 4 ayat 6 kan? Betul enggak? Dari mana ia dapat? Kerajaan yang ada ini adalah kerajaan Allah yang dibangun oleh Adam. Tetapi karena Adam tidak taat, maka itu berpindah ke iblis. Sekarang iblis yang berkuasa. Itulah sebabnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata apa? Kita sadar, kita tahu, kita ini berasal dari Allah, bukan? Tapi jangan lupa, kamu mesti sadar juga, seluruh tatanan kehidupan di bawah kuasa si jahat. Si jahat sudah membangun kerajaannya. Nah, karena itulah kita tidak hanya datang kepada Tuhan menyembah, lalu kita buat sesajen untuk memberikan makan kepada si jahat. Kita datang kepada Tuhan mendapatkan energi ilahi, tetapi kita menghabiskan energi kita buat si iblis. Karena iblis juga butuh energi, nyembah Tuhan luar biasa. Tapi kita simpan kerajaannya. Maka seluruh energi keilahian kita disedot sama dia. Bahkan dia lebih hebat daripada kita. Karena kita belum mengalahkan dia. Tuhan Yesus datang untuk mengalahkan si jahat itu. Maka dia mengalami kelepasan. Ketika kita dilepaskan dari cengkraman si jahat, apa yang terjadi Pak Bu? Maka satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu. Bahwa kita sudah dibebaskan. Ya, di dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-13. Kolose pasal pertama 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Allah mengorbankan anaknya. Mengalahkan si jahat. Kerajaan yang selama dikuasai semua dihancurkan. Di mana sengatmu? Dan memindahkan kita kepada kerajaan Yesus. Waktu kedatangan Yesus, kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Bapak, Ibu, saya semua di bawah kekuasaan kerajaan Allah. Siapa rajanya? Dialah imam besar kita, dialah raja kita, Mesias kita. Ia adalah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan kata Alkitab, dia ada di sorga, di tahtanya yang kudus, sorga sesungguhnya. Maka itu dia berkata begini, di Wahyu pasal 11 ayat 16 apa 19 berkata, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabur perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es yang dahsyat. Ini cerita tentang satu kita terbuka semua. Dan ini terbuka dilihat oleh Yohanes. Yohanes sudah melihat, oh rupanya ini loh ya yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa. Terutama bangsa Yahudi yang ingin bangun bait Allah lagi yang ketiga. Padahal sudah ada di surga. Itulah yang dikasih lihat sama Musa. Musa buat menjadi situs komunikasi spiritual. Kita punya dan itu sudah dibuka oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi cari tempat itu. Kita cuma hanya punya satu. Bangun keyakinan iman kita kepada Kristus. Kita bisa menyembah Dia Sang Ilahi. Dan apa yang menjadi pesan buat khotbah saya hari ini? Saya tutup dengan ayat ini. Setelah itu kita bisa perjamuan kudus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kata tempat kudus bukan lagi bicara tentang ruang maha kudus yang ada di bumi ini yang dibuat oleh bangsa Yahudi. Kata tempat kudus itu adalah hadirat Allah.
Hadirat Allah itu yang deliver keluar dari Maha Kudus, yaitu dari sorga. Itu yang dikatakan heaven on earth. Menyatukan dua dimensi. Dimensi ilahi, yaitu dimensi sorga. Dengan dimensi energi, dimensi bumi. Oleh karena ada orang percaya kepada Yesus, itu disatukan menjadi satu dimensi. Menyembah Bapa dalam kemah suci yang Maha Kudus. Amin. Nah Pak Bu, dan apa yang terjadi di situ dikatakan, karena itu telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yang yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Selesai di sini Pak Bu. Jadi kesimpulannya, perhatikan, penting gak penyembahan? Kita akan lebih banyak menyoroti pada minggu-minggu berikut. Tapi saya tutup untuk Anda jadi perenungan. Dalam pembahasan ini clear. Penyembahan kita hubungan dengan sorga. Bukan hubungan dengan ruang dan waktu. Bukan hubungan dengan nyanyian bapak-bapak, adik-adik ini yang indah. Itu hanya alat komunikasi. Salah besar kalau tiap hari kita memperhatikan hal-hal yang kelihatan, kita meniadakan yang menjadi esensi. Iman. Tadi saya hampir menggunakan satu ilustrasi dari seorang ustadz. Kayaknya kurang tepat lah khotbah umum begini. Bahasanya luar biasa pada ustadz. Dan itu yang kita perlukan. Jadi Pak Bu, penyembahan itu penting gak? Penyembahan itu menentukan harkatmu. Penyembahan itu menentukan siapa kamu. Karena penyembahan itu akan mengalami hidupnya Tuhan. Penyembahan itu mengalami hidupnya Tuhan. Tuhan sedang memuliakan kita sehingga kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan. Jadi pintunya cuma 3. Pertama, waktu kamu menyembah. Ini yang nyanyi-nyanyi bagus-bagus semua. Tapi waktu Anda nyanyi, bukan gaya dan kata air mata. Lihat siapa yang kamu nyembah. Fokuskan. Dan ini gak bicara waktu. Bukan bicara musik, bukan bicara gaya. Bicara hatimu. Lihat dia. Bukan gambar Yesus ya. Pengorbanannya, kesuciannya, kekudusannya. Lihat dia. Yang kedua, nyembah dari hati yang tulus. Dan terjadi pertukaran nilai. Dapat kamu amalkan kesehari-harian. Latihan tak perlu disuruh. Pelayanan tidak perlu diatur. Semua mempunyai disiplin. Itu datang dari dalam. Ini pas saya di atasnya pada pemusik. Saya ngomong pemusik bukan lagi marahin kamu. Semua kita. Jikalau kita mempunyai penyembahan yang benar. Mengalami pertukaran nilai. Semua yang kita buat tidak usah disuruh. Akan terefleksi keluar. Soundman umpamanya. Yang gak perlu disuruh. Dia tahu begitu dia duduk, tugas saya apa? Tugas saya bukan membuat musik lebih indah. Tugas saya semua mereka itu bisa menyatu. Saya pernah tanya, kalau Anda lihat barongsai, mana yang berat antara kepala sama buntut? Ada yang bilang berat kepala. Siapa bilang? Kepala cuma mainkan aja. Tapi apapun alasan keduanya mempunyai satu kesatuan. Tapi heran. Padahal, karena saya dulu pernah jadi pemain. Padahal yang memegang buntut itu cuma memegang apa? Bagian punggungnya. Pikiran si kepala, waktu dia kedipkan mata, dia bisa rasakan, dia mulai goyangkan dia punya kaki. Ini hubungan satu kesatuan. Loh, dunia saja bisa. Karena mereka punya roh dari dunia. Penyembahan itu sama. Apa yang menjadi pikiran Tuhan itu keluar, kita gak perlu disuruh lagi. Ibadah kumpul begini bukan ibadah pertemuan. Itu kehendak Allah. Perlu gak perlu disuruh. Memperlihatkan kita ini sedang berkomunikasi kepada anak cucu kita. Ada tanggung jawab Pak Bu. Ngerti gak? Masa sih tanggung jawab kita hilang karena mood kita? Oke? Nah, pertama apa? Lihat. Yang kedua, nyembah. Sampai kita ngalami pertukaran nilai di level keluarga.
ya, deliver keluar, dikirim keluar, dialami oleh orang banyak. Mari bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ketika kita mengatakan ku masuk ruang Maha Kudus, sebenarnya perkataan harus sertakan dengan apa? Perasaan. Kita berada di surga. Kita bukan datang ke surga, tetapi surga hadiratnya menjadikan di mana kita berada seperti di surga. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Dan itu bukan sebuah janji, dan itu bukan sebuah dongeng, tapi itu adalah kebenaran. Dan yang namanya kebenaran bukanlah akan datang, dan itu realita. Realita spiritual yang harus menjadi natur kita. Dan natur itulah yang harus menjadi alat komunikasi kita kepada dunia. Bukan perkataan, tapi hidup di dalam kehidupan kita. Angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Sekali lagi, menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau kita menguji diri kita, kemudian kita dididik oleh Tuhan, dan hukuman itu tidak akan menyakiti, bukan merusak kita, tetapi memperbaharui kita. Oleh sebab itu Pak, Bu, mari setiap kali kita membawa perjamuan suci ini, selalu introspeksi ke dalam apa yang belum kita perbaiki, harusnya perbaiki.
Perjamuan kudus secara rutin baru saja 2 bulan kalau tidak salah kita selenggarakan. Saya secara pribadi ngalami iluminasi yang luar biasa. Pak Bu, kalau engkau mengerti tentang perjamuan kudus, kata ini ada sebuah peringatan. Artinya setiap waktu kita diingatkan, harus selalu periksa ke dalam. Kalau kita mau lihat luar terlalu banyak kesalahan orang. Padahal Alkitab katakan sesungguhnya kesalahan kita lebih besar lagi. Kalau kita bisa memperbaiki kesalahan kita, surga terbuka, ada begitu banyak pemahaman-pemahaman spiritual yang sesungguhnya nanti akan membawa kita lebih mulia untuk memuliakan Tuhan. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini, diberkatilah anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Katakan dari hati yang dalam, Pak Bu, rasa syukur kepada Dia sebagai wujud bahwa engkau sudah diingatkan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oh haleluya, haleluya. Uria rama sakata karaya rama sekete karaya rama santa karaya. Uria rana masangka karaya rarabase kata karaya rabasa kata kara. Uria rana masandaya rana maseka kata karaya. Uria rana rabasa kata karaya rarabase kia. Umasa kata karaya. Umasa kata karaya. Enara kasa kata karaya rarabase kaka karaya rama. Uma masa kata karaya rabase keka karaya rabasa. Uria rana rabasa kata karaya. Diberkatilah Anda semuanya yang hadir di tempat ini. Engkau semua yang punya persoalan apapun, Tuhan yang telah hadir di tengah kehidupan ini, Tuhan memberikan kamu hidup. Tuhan juga menyediakan kelimpahan. Oleh karena kelimpahan Tuhan mengatasi dengan persoalan-persoalan kehidupan kita. Persoalan sakit penyakit telah disembuhkan. Persoalan rumah tangga dibuatlah kedamaian. Persoalan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, semuanya sudah mengalami pembaharuan. Diberkatilah tiap anak Allah yang mengalami transformasi ilahi, menjadi imamat penyembah ilahi, diberkati dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.